Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu, Pak Budi Setiawan, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Diza Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dengan mempresentasikan resume saya dengan judul Penilaian Komprehensif Hidrologi Cekungan Playa Torut di Iran Timur Laut. Selanjutnya itu dari latar belakang cekungan Playa Torut di Iran Timur Laut memiliki potensi ekonomi tinggi karena mengandung air garam Brin dan hidrokarbon yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri. Kompleksitas, kompleksitas geologi wilayah ini termasuk lapisan evaporit dan akuifer berlapis, membuat evaluasi cadangan hidrogeologi menjadi sangat sulit dan memerlukan pendekatan khusus. Diperlukan metode ilmiah seperti uji pemompaan pumping test untuk menilai potensi cadangan secara akurat dan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu dari tujuan penelitian yaitu mengevaluasi cadangan hidrogeologi melalui uji pemompaan bertingkat untuk menilai potensi sumber daya air garam di cekungan Playa Torut secara akurat dan berkelanjutan. Terus menentukan parameter hidrolik akuifer seperti transmisivitas dan konduktivitas untuk memahami karakteristik aliran air, tanah, dan kapasitas penyimpanan di berbagai zona cekungan. Selanjutnya itu metodologi dari penelitian itu yang pertama eksplorasi geofisika, menggunakan data magnetik udara untuk menentukan geometri cekungan dan struktur bawah permukaan secara akurat. Yang kedua itu pengeboran dan log sumur, melakukan pengeboran eksplorasi dan analisis log sumur untuk mengidentifikasi litologi dan karakteristik lapisan bawah permukaan. Yang ketiga itu uji pemompaan bertingkat, menerapkan metode step drawdown test dan recovery test untuk mengukur parameter hidrolik akuifer seperti transmisivitas dan konduktivitas. Selanjutnya itu dari metodologi penelitiannya itu analisis hidrologi geokimia, pengukuran ion-ion utama dalam sampel air tanah untuk mengidentifikasi komposisi kimia akuifer, penentuan total dissolved solid TDS untuk mengevaluasi tingkat salinitas dan kualitas air garam. Data hidrogeokimia digunakan untuk mengidentifikasi zona prospektif potas dengan konsentrasi mineral tertinggi. Pemodelan matematika estimasi volume cadangan air garam berdasarkan parameter hidrolik yang diperoleh dari uji pemompaan, simulasi dampak ekstraksi terhadap muka air tanah yang memprediksi penurunan level akuifer. Model digunakan untuk menentukan batas ekstraksi yang aman demi keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitiannya itu wilayah utara memiliki konduktivitas hidrolik tinggi, menunjukkan potensi aliran air tanah yang baik dan kemampuan transmisi air yang efektif melalui lapisan aquifer. Bagian tengah itu relatif kedap air impermeable, berfungsi sebagai penghalang alami yang membatasi pergerakan air tanah antar zona dalam cekungan. Selanjutnya itu sektor timur laut itu menunjukkan konsentrasi potas tertinggi, menjadikannya zona paling prospektif dan layak untuk dikembangkan secara komersial. Selanjutnya itu ada dari hasil, itu variasi hidrolik signifikan antar zona. Wilayah utara memiliki konduktivitas tinggi, bagian tengah relatif kedap air, dan sektor timur laut menunjukkan konsentrasi potas tertinggi, sehingga paling layak untuk dikembangkan. Total cadangan zat terlarut di cekungan Playa Torut mencapai 27.000 juta meter kubik. Cadangan yang dapat diekstraksi sehingga aman diperkirakan sebesar 18.000. Ekstraksi berlebih hingga 90% dapat menyebabkan penurunan muka air tanah 3,2 meter yang berpotensi mengancam keseimbangan ekologis wilayah tersebut. Selanjutnya itu dari kesimpulan, integrasi
Uji pemompaan dengan analisis hidrogeokimia terbukti efektif untuk pemetaan dan evaluasi sistem hidrogeologi yang kompleks seperti cekungan playa Torut. Cekungan playa Torut memiliki potensi cadangan air garam yang sangat besar, namun memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem sekitar. Rekomendasinya, itu ekstraksi sebaiknya dibatasi pada kisaran 40-60% dari total cadangan statis untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan mencegah penurunan muka air tanah yang berlebihan. Uh, jadi kelebihan dari jurnal ini adalah metode logi multidisiplin dan komprehensif yang mengintegrasikan eksplorasi geofisika, pengeboran, uji pemompaan dan analisis hidrogeokimia, pendekatan menghasilkan data parameter akuifer dengan presisi tinggi untuk pemetaan hidrogeologi yang akurat. Dan kekurangan dari jurnal ini keterbatasan data temporal jangka panjang recharge, kurangnya pembahasan risiko teknis operasional seperti korosi pompa, serta penyajian data yang sangat teknis sehingga sulit dipahami oleh pembaca umum. Selanjutnya itu dari penerapan ke rencana tesis itu dapat dilakukan melalui pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hidrogeologi permukaan dengan parameter hidrogeologi bawah permukaan. Langkah awal dimulai dengan pengumpulan data curah hujan dan hasil pumping test dari sumur pantau di sekitar tambang untuk mendapatkan nilai transmisivitas serta konduktivitas hidrolik yang presisi. Data ini kemudian digunakan untuk menghitung total debit yang masuk ke dalam sistem drainase yang terdiri dari debit limpasan permukaan berdasarkan metode rasional serta debit rembesan air tanah menggunakan hukum Darcy, sehingga perhitungan beban air lebih akurat dibandingkan metode standar. Dapat melakukan zonasi area penambangan berdasarkan karakteristik permeabilitas material batuan, seperti membedakan zona batuan pasir yang sangat permeabel dengan lapisan lempung yang kedap air, guna memberikan analisis spasial yang mendalam pada bagian pembahasan. Evaluasi efisiensi penanganan dilakukan dengan masuk terhadap laju pompa air. Melalui simulasi berbagai skenario curah hujan ekstrim, saya dapat mengevaluasi seberapa cepat SAM dikosongkan kembali serta menetapkan ambang batas high water level untuk mencegah arus balik ke saluran atau gangguan stabilitas lereng akibat tekanan hidrostatis. Kerangka metodologi yang diadaptasi dari jurnal ini akan memperkuat tesis saya dengan memberikan landasan ilmiah geohidrologi tambang yang komprehensif dalam menentukan dimensi saluran serta kapasitas operasional SAM yang ideal. Selanjutnya itu, saya akan menjawabkan beberapa pertanyaan dari Pak Budi. Yang pertama itu, apa urgensi penelitian ini dibandingkan metode konvensional dalam pengelolaan air tambang? Urgensi penelitian ini dibanding metode konvensional adalah karena metode ini mampu menganalisis air tambang secara lebih akurat dan menyeluruh. Jika metode konvensional hanya fokus pada limpasan permukaan penelitian, ini juga menghitungkan aliran air tanah, karakteristik aquifer, dan kondisi geologi bawah permukaan melalui pumping test, analisis hidrogekimia, dan pemodelan matematis. Metode ini penting karena dapat, yang pertama itu menentukan kapasitas SAM dan pompa dengan lebih tepat. Yang kedua itu mengurangi risiko banjir, tambang, dan longsor. Yang ketiga itu serta mencegah penurunan muka air tanah akibat pemompaan berlebihan. Dengan demikian penelitian ini lebih efektif dibanding metode konvensional karena mendukung pengelolaan air tambang yang aman dan efisien dan berkelanjutan. Yang kedua itu pertanyaannya bagaimana kompleksitas hidrogeologi yang dijelaskan pada studi jurnal relevan dengan kondisi lokasi tesis Anda. Itu kompleksitas hidrogeologi pada jurnal relevan dengan kondisi lokasi tesis karena keduanya sama-sama memiliki permasalahan air yang dipengaruhi oleh variasi karakteristik batuan dan kondisi bawah permukaan. Pada jurnal, wilayah Torut Playa memiliki zona dengan permeabilitas tinggi dan
rendah sehingga aliran air tanah tidak merata. Kondisi ini mirip dengan air tambang, di mana terdapat lapisan memengaruhi debit rembesan dan sistem drainase tambang. Relevansinya terhadap tesis adalah karakteristik hidrogeologi mengaruhi besarnya air masuk ke tambang, menentukan kapasitas SAM dan pompa, serta memengaruhi kestabilan lereng akibat tekanan air. Karena itu, metode pada jurnal seperti pumping test dan analisis permeabilitas dapat digunakan dalam tesis untuk menghitung debit rembesan dan merancang sistem penyaliran tambang yang lebih akurat. Selanjutnya itu ada pertanyaan ketiga, apakah tujuan penelitian Anda sudah spesifik terukur dan dapat dicapai dengan data yang tersedia? Tujuan penelitian saya ini sudah spesifik karena berfokus pada evaluasi sistem penyaliran tambang dan pengaruh parameter hidrogeologi terhadap debit air tambang. Tujuan tersebut juga terukur karena menggunakan data kuantitatif seperti curah hujan, debit limpasan, hasil pumping test, konduktivitas hidrolik, kapasitas SAM, dan kapasitas pompa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dicapai karena data tersedia dari pengamatan lapangan, data perusahaan, dan hasil pengujian teknis, sehingga analisis dapat dilakukan secara realistis dan sesuai kondisi tambang. Pertanyaan keempat itu bagaimana batasan skop penelitian Anda dalam mengakomodasi variabel permukaan dan bawah permukaan secara bersamaan. Jadi batasan penelitian saya ini mencakup analisis variabel permukaan dan bawah permukaan yang berpengaruh langsung terhadap sistem penyaliran tambang. Variabel permukaan meliputi curah hujan, limpasan permukaan, dimensi saluran, dan kapasitas SAM. Sedangkan variabel bawah permukaan meliputi debit rembesan air tanah, konduktivitas hidrolik, transmisivitas, serta kondisi litologi batuan berdasarkan pumping test. Tetapi penelitian ini dibatasi hanya pada area tambang dan periode data tertentu, sehingga tidak membahas perubahan regional jangka panjang seperti recharge alami aquifer atau perubahan iklim. Fokus penelitian ini adalah mengintegrasikan kedua variabel tersebut untuk menghitung total debit air tambang dan mengevaluasi efektivitas sistem drainase secara lebih akurat. Selanjutnya itu ada pertanyaan kelima, mengapa Anda memilih kombinasi metode rasional dan hukum Darcy dalam menghitung debit air dan memiliki kelebihan integrasi keduanya? Saya memilih kombinasi metode rasional dan hukum Darcy karena kedua metode tersebut dapat mempresentasikan sumber air tambang secara lebih lengkap. Metode rasional digunakan untuk menghitung debit limpasan permukaan akibat curah hujan, sedangkan hukum Darcy digunakan untuk menghitung debit rembesan air tanah dari bawah permukaan. Kelebihan integrasi keduanya adalah yang pertama itu perhitungan total debit air tambang lebih menjadi akurat. Yang kedua itu dapat mengetahui kontribusi air dari permukaan dan bawah permukaan secara bersamaan. Yang ketiga itu membantu menentukan kapasitas SAM dan pompa yang lebih sesuai, serta mengurangi risiko banjir tambang dan tidak kestabilan lereng akibat tekanan air tanah. Dengan kombinasi ini, sistem penyaliran tambang dapat dirancang lebih efektif dibanding hanya menggunakan metode konvensional yang fokus pada limpasan permukaan saja. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bagaimana hasil uji pemompaan pumping test secara kuantitatif digunakan untuk menentukan desain kapasitas SAM atau sistem drainase? Jadi dari hasil pumping test digunakan secara kuantitatif untuk memperoleh nilai konduktivitas hidrolik, transmisivitas, dan debit rembesan air tanah. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk menghitung besarnya air tanah permukaan yang masuk area tambang menggunakan hukum Darcy. Hasil perhitungan debit air ini menjadi dasar dalam. Menentukan volume dan kapasitas SAM, menentukan kapasitas serta jumlah pompa, menghitung waktu pengosongan SAM, dan merancang dimensi saluran drainase agar mampu menampung debit maksimum. Dengan demikian, desain sistem drainase dibuat berdasarkan kondisi hidrogeologi aktual sehingga lebih aman dan efisien dalam mengendalikan air tambang. Selanjutnya itu ada pertanyaan ke-7, bagaimana Anda mengintegrasikan data limpasan dan rembesan air tanah ke dalam satu model neraca air tambang
yang konsisten. Jadi integrasi ini dilakukan dengan menggabungkan dua sumber air utama menjadi total debit masuk, total inflow ke sistem drainase. Limpasan permukaan itu dihitung dari data curah hujan menggunakan metode rasional, dan rebesan air tanah itu dihitung dengan nilai transmisivitas dan konduktivitas hidrolik hasil pumping test. Menggunakan hukum Darcy evaluasi tampungan, total debit dinamis ini kemudian disimulasikan terhadap kapasitas statis SAM dan laju pompa keluar dan menentukan batas aman ketinggian air, high water level. Selanjutnya itu dari pertanyaan ke-8, metode apa yang Anda gunakan untuk memvalidasi hasil model dan bagaimana Anda memastikan akurasi prediksi terhadap kondisi aktual di lapangan. Akurasi dan validasi model terhadap kondisi aktual di lapangan dipastikan melalui zonasi material. Itu memvalidasi model secara spasial dengan memetakan air tambang berdasarkan permeabilitas aktual material batuan. Misalnya, membedakan zona batuan pasir yang permeabel dan lempung yang kedap air. Kalibrasi data real itu menggunakan input data lapangan yang presisi, curah hujan aktual dan pumping test dari sumber pantau. Uji skenario ekstrimnya itu menyaring ketangguhan model melalui simulasi curah hujan ekstrim untuk melihat respon kecepatan pengosongan SAM. Selanjutnya itu dari pertanyaan 9, apa kontribusi ilmiah utama dari penelitian Anda dibandingkan studi sebelumnya, khususnya dalam konteks geohidrologi tambang. Kontribusi utama penelitian ini dalam konteks geohidrologi tambang adalah yang pertama itu dari pendekatan integratif, itu menggabungkan metode rasional air permukaan dan hukum Darcy air tanah ke dalam satu penghitungan beban air tunggal yang lebih akurat dibanding metode standar. Selanjutnya itu dari analisis spasial mendalam itu menghasilkan zonasi tambang berbasis karakteristik permeabilitas material batuan spesifik di lapangan. Dan selanjutnya itu dari simulasi dinamis operasionalnya itu menghubungkan kapasitas tampung SAM dengan simulasi debit air masuk versus keluar di bawah tanah, keluar di bawah kondisi cuaca ekstrim. Yang pertanyaan ke-10 itu, sejauh mana kesiapan data curah hujan pumping test, parameter K, dan lain-lain mendukung pelaksanaan metodologi yang Anda usulkan. Kesiapan data sudah berada pada level operasional yang sangat matang untuk mendukung metodologi. Data curah hujan dan data pumping test sumur pantau sudah tersedia untuk langsung dihitung menggunakan rumus metode rasional dan hukum Darcy. Data karakteristik material batuan sudah siap digunakan untuk pemetaan zonasi permeabilitas lapangan. Seluruh data input debit dinamis tersebut sudah siap dimasukkan ke dalam model simulasi kapasitas SAM dan pompa. Mungkin demikian dari pemaparan saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam menyampaikan maupun dari isi pemaparan saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.